Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim IDN Solo dengan saya Muhammad Istianto Ilham. Saya Muhammad Bagir Syafiq. Saya Muhammad Yahdina Fahmi. Di zaman yang semakin maju ini, banyak sekali mulai dari anak muda hingga orang yang sudah berumur yang masih berminat dalam berbisnis. Untuk mendukung pendidikan dalam bidang bisnis, tim kami merancang aplikasi edukasi mobile yang bernama Duit. Duit adalah sebuah layanan edukasi mengenai hal-hal yang dapat membantu masyarakat dalam membangun sebuah wirausaha. Kemudian masuk ke pengertian logo duit. Jika diperhatikan, logo ini sudah include dengan setiap huruf dari kata duit. Diambil dari huruf depan dari nama aplikasi yaitu duit. Jika dieja, maka ini akan berbunyi layaknya kata duit. Namun bisa juga dieja sebagai kata duit dalam bahasa Inggris yang maknanya adalah lakukan itu. Maka layaknya dari tagline aplikasi ini yakni do it for do it, yang mana kalimat tersebut bermakna lakukanlah untuk mendapatkan duit. Maksudnya adalah sudah semestinya bagi kita untuk merealisasikan apa yang telah kita pelajari pada aplikasi ini guna meraih kesuksesan. Ketika membuat desain aplikasi ini kami menggunakan metode design thinking. Dalam proses ini ada yang namanya empathize. Pada tahap ini kami melihat masalah dari sudut pandang target konsumen kami. Kemudian define. Pada tahap ini kami akan mengumpulkan semua informasi yang sudah diperoleh dari tahap sebelumnya, yaitu empathize. Yang kemudian dilakukan pengamatan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan pengguna. Kemudian ideate. Pada tahap ini kami menggunakan brainstorming sebagai landasannya. Kemudian ada prototype. Pada tahap ini kami memulai merancang desain beserta prototype dari aplikasi Duit ini. Kemudian tes, pada tahap ini kami melakukan uji coba kepada 12 orang di sekitar kita. Dan yang pada akhirnya kami mendapatkan respon yang positif, yang dimana 89% jawaban narasumber adalah puas akan hasil yang diberikan. Dan yang terakhir adalah implement, yaitu mengubah prototype menjadi final design, mulai dari detail, halaman, dengan berbagai skenario yang mungkin terjadi untuk kemudian dimasukkan ke dalam development sprints. Dan berikutnya adalah detail dari desain proses kami yang akan dijelaskan oleh Muhammad Bagir Syafiq. Oke, sekarang kita berada pada tahap yang dimana ini bertujuan untuk melihat masalah dari sudut pandang pengguna serta mendapatkan pemahaman mengenai kebutuhan pengguna. Dan di sini kami memiliki seorang user persona yang bernama Aldo, berumur 17 tahun, duduk sebagai seorang pelajar kelas 2 SMA dan tinggal di Bontan, Kalimantan Timur. Dan dari deskripsi yang tertera pada kolom di bawah, memunculkan sebuah problem statement sebagai berikut. Yakni kurangnya edukasi di bidang wirausaha, lalu tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengikuti sebuah bootcamp tatap muka mengenai wirausaha. Keaktifan Aldo dalam berorganisasi membuatnya tak memiliki waktu luang untuk mempelajari wirausaha, serta kurangnya mental dalam berwirausaha. Maka, dari berbagai masalah yang telah kita dapatkan, dari sudut pandang seorang pengguna, terciptalah serangkaian ide solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengguna. Dan dari ide solusi yang telah kami dapatkan, kita mengimplementasikan serangkaian ide solusi tersebut ke dalam tahap prototype. Namun sebelum kita masuk ke dalam tahap prototype, kita terlebih dahulu masuk ke dalam tahap yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengimplementasikan ide yang ada sebelum menjadi sebuah final app. Dan berikut adalah tahap user flow, yang dimana tahap ini menjelaskan mengenai gambaran luas dari fitur-fitur beserta alur-alur pengguna yang ada pada aplikasi ini. Dari gambaran luas ini, kami lebih detailkan lagi dengan menerapkan menjadi beberapa susunan wireframe. Maka di sini kita menerapkan beberapa fitur ke dalam aplikasi kita. Dan bisa kita lihat di sini ada screen login, home, profil, card, class, dan lain sebagainya. Yang dimana dari setiap screen tersebut memiliki kegunaannya masing-masing yang akan dijelaskan pada tahap prototype. Oke, waktunya masuk ke bagian prototype. Untuk link prototype-nya tersedia di kolom deskripsi. Fitur-fitur di dalam Duit. Homepage. Halaman pertama Duit adalah halaman home, di mana pengguna dapat mengeksplor konten-konten yang telah disediakan di dalam aplikasi Duit. Terdapat fitur untuk melihat kelas-kelas yang sedang dikerjakan, live webinar, dan informasi tentang aplikasi, serta tombol-tombol navigasi untuk mengakses fitur-fitur aplikasi lainnya. Class page. Fitur utama dari Duit adalah kelas atau kursus. Terdapat puluhan kelas yang dapat diakses oleh pengguna, yang di setiap kelas terdapat materi-materi yang berkaitan dengan wirausaha. Setiap kali pengguna menyelesaikan suatu materi, maka akan terdapat kuis yang dapat dikerjakan pengguna untuk melanjutkan ke materi selanjutnya.
Setelah semua materi terselesaikan, maka yang tersisa hanyalah final project yang berupa makalah ataupun video presentasi untuk dikerjakan oleh pengguna agar dapat menyelesaikan kelas yang sudah dikerjakan dan mendapatkan poin untuk mengakses fitur aplikasi selanjutnya. Acara page. Aplikasi Duit menyediakan fitur di mana pengguna dapat melihat acara-acara seperti webinar, seminar, dan lomba. Di dalam fitur webinar, pengguna dapat mengakses dan menonton webinar-webinar yang sedang live. Pengguna dapat mengakses webinar dengan menggunakan poin yang didapat setelah menyelesaikan sebuah kelas. Selanjutnya, seminar. Pengguna dapat melihat kumpulan seminar yang sedang tersedia di seluruh Indonesia maupun di lokasi pengguna saat ini. Pengguna juga dapat mendaftarkan diri untuk daftar langsung melalui aplikasi. Yang terakhir, lomba. Untuk pengguna yang ingin melatih kompetensi diri, Duit juga menyediakan kumpulan lomba bertema kewirausahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dari pengguna. Forum page. Dengan fitur ini, pengguna dapat menanyakan masalah-masalah yang sedang dialami dengan ratusan pengguna Duit lainnya. Terdapat fitur untuk berdiskusi tentang masalah yang dialami pengguna. Pengguna juga dapat mengakses profil pengguna lain dan berdiskusi private dengannya. Sekian dari prototype. Maka, dari serangkaian proses yang telah kami lakukan, pada penelitian ini menghasilkan sebuah prototipe aplikasi mobile yang bernama Duit. Yang dimana dalam aplikasi ini, kami mengkombinasikan segala hal yang pengguna butuhkan dan apa yang menjadi penghambat bagi para pengguna dalam belajar bisnis. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.